Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sehat. Bapak sendiri bagaimana? Alhamdulillah Bu, saya juga sehat. Bu Marliza, dalam 3 hari yang lalu saya pernah menyampaikan sama Ibu bahwa saya mendapatkan tugas untuk melakukan supervisi di kelas Ibu. Nah, untuk membuka percakapan kita nih pada siang hari ini, kalau boleh saya tahu apa nih harapan Bu Marliza dari pertemuan kita siang hari ini? Iya, saya senang sekali Pak. Saya bisa bekerja sama dengan Bapak. Saya juga senang disupervisi untuk meningkatkan kompetensi saya bagaimana proses pembelajaran di kelas. Dan saya ingin berdiskusi sama Bapak mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran saya yang akan saya lakukan. Baik, tujuan kita siang hari ini untuk berdiskusi terkait persiapan Bu Marliza dalam pelaksanaan supervisi nantinya. Kalau boleh saya tahu nih, nanti Bu Marliza akan menyampaikan materi tentang apa? Kami akan belajar tentang 6 benua di dunia. Jadi nanti kami akan belajar tentang dan manfaatnya untuk kehidupan kita. Baik Bu, terkait dari materi tentang 6 benua di dunia, ini tentulah ada tujuan pembelajaran nih, yang akan dicapai oleh peserta didik. Nah, kira-kira apa yang menjadi tujuan pembelajarannya Bu? Nanti siswa saya akan saya jelaskan tentang 6 benua di dunia. Negara-negara mana yang ada di benua tersebut. Oke, baik, luar biasa sekali Bu. Nanti tujuan pembelajaran ini nah, apa nih area yang akan Ibu kembangkan? Ya, seperti tadi kan tujuan pembelajaran saya yang pertama itu melalui video peserta didik mampu menganalisis tentang 6 benua di dunia. Terus kedua, dalam tujuan ini pengamatan nanti mereka melakukan pengamatan bersama kelompok mereka. Dengan begitu mereka belajar untuk berdiskusi, berkolaborasi dengan teman-temannya bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan diskusi kelompok. Baik Bu, jadi ada kerjasama yang baik di antara teman-temannya yang nanti akan Ibu lakukan. Luar biasa sekali itu. Nah, kalau boleh saya tahu, apa saja nih yang sudah dipersiapkan nih untuk supervisi nantinya Bu? Seperti ini Pak, saya membuat modul ajar berdiferensiasi dan juga mencoba mencantumkan KSE dan budaya positifnya. Selain itu saya juga menyusun LKPD yang saya buat di dalam ketiga kelompok. Nah, jadi nanti berbeda-beda Pak mereka mendapatkan LKPD-nya. Baik, jadi Ibu sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dengan gaya belajar. Dari rencana pembelajaran yang sudah saya buat ini, mungkin hari Selasa besok saya akan melakukan pembelajaran tersebut. Nah, jadi besok pada hari Selasa saya akan datang ke kelas Ibu Marliza untuk melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Ibu nantinya. Kemudian setelah Ibu melakukan kegiatan pembelajaran, kita adakan percakapan kembali, yaitu pasca observasi yang nantinya akan didampingi oleh Bapak pengajar praktik. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Saya mendapatkan gambaran untuk pembelajaran saya besok, seperti model strategi pembelajarannya dan juga media pembelajaran yang akan saya tampilkan untuk pembelajaran besok. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia untuk berbincang-bincang dengan saya di pra-observasi ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi di kelas besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Tolong ketua kelas untuk memimpin doanya. A'udzu billahi
lagu nasional yaitu lagu Ganda Pancasila. Biar semangat, biar fokus, ya. Kita tepuk semangat. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk fokus. Ya, baik. Nah, materi kita hari ini kan mengenal 6 benua di dunia. Tapi sebelumnya Ibu ingin tahu dulu pemahaman kalian atau membuat kalian ingat-ingat kembali materi kalian sebelumnya. Ada yang masih ingat materi sebelumnya? Ayo, apa? Apa Muhammad Sabri materi yang telah dipelajari minggu lalu? Perjuangan Indonesia menuju gerbang kemerdekaan. Ya, perjuangan bangsa Indonesia menuju gerbang Kemerdekaan. kemerdekaan. Nah, Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Bangga tidak menjadi bangsa Indonesia? Bangga. Terutama apa hasil kekayaan alam Indonesia yang berlimpah? Rempah-rempah, juga ada hasil tambang seperti batu bara dan minyak bumi. Itu juga yang menjadi daya tarik Indonesia sehingga didatangi banyak oleh negara di luar sana, terutama negara-negara di Eropa. Negara apa yang pertama sekali datang ke Indonesia? Portugis. Negara Portugis. Selanjutnya dilanjutkan oleh negara Spanyol. Negara apa lagi? Inggris. Kemudian negara Belanda. Negara Belanda adalah negara yang paling lama menjajah Indonesia. Berapa lama? 350 tahun. Rakyat Indonesia sangat menderita. Apa saja yang dilakukan oleh Belanda saat menjajah Indonesia? Apa saja? Dengan membentuk VOC, yaitu Serikat Dagang. Jadi dengan adanya VOC, rakyat Indonesia dipaksa menjual hasil buminya kepada pedagang Belanda, tidak boleh kepada pedagang lain. Kemudian bangsa Indonesia juga dipaksa membayar pajak hasil bumi. Kemudian apa lagi yang dilakukan oleh bangsa Belanda? Kerja rodi atau kerja paksa. Saat itu rakyat Indonesia dipaksa menyelesaikan perjalanan anyar panukan sepanjang 1000 kilometer yang banyak memakan korban jiwa. Lalu apa lagi yang dilakukan oleh bangsa Belanda terhadap rakyat Indonesia yang membuat rakyat Indonesia sangat menderita? Sistem tanam paksa. Jadi tanaman komoditas yang harus ditanam oleh petani Indonesia ditentukan oleh Belanda. Kalau ada kegagalan panen, maka ditanggung oleh petani Indonesia. Jelas rakyat Indonesia sangat menderita dan rugi. Nah, kemudian setelah begitu banyak penderitaan yang diberikan oleh Belanda ketika menjajah Indonesia, rakyat Indonesia diam saja atau melakukan perlawanan? Dengan cara apa? Bersatu melakukan perlawanan seperti perang
juga memperlakukan kerja paksa dan tanam paksa serta merampas hasil bumi bangsa Indonesia. Itu juga membuat rakyat Indonesia jauh lebih menderita walaupun hanya dijajah sekitar 3,5 tahun. Kemudian pada saat itu Jepang terlibat perang dunia kedua dengan sekutu. Jadi sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang. Pada saat itu Jepang sibuk mengurus negaranya sehingga memberikan peluang kepada rakyat Indonesia untuk mendesak tokoh-tokoh nasional untuk segera mendesak Jepang untuk memerdekakan Indonesia. Jadi pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi puncak perjuangan bangsa Indonesia menuju gerbang kemerdekaan ketika Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, diiringi oleh pengibaran bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati serta disaksikan oleh rakyat Indonesia yang berhadir pada saat itu. Nah, akhirnya bangsa Indonesia bisa menghirup udara segar, bangsa Indonesia bisa bahagia dengan berhasilnya diproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus. Nah, kemudian 17 Agustus menjadi sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia yang setiap tahunnya kita peringati sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia. Jadi materi Ibu lanjutkan, materi kita hari ini adalah mengenal benua di dunia, 6 benua di dunia. Jadi tujuan pembelajaran yang ingin kita capai dari materi kita hari ini adalah peserta didik mampu menyimpulkan 6 benua di dunia dari penjelasan guru. Melalui video, peserta didik mampu menganalisis tentang 6 benua di dunia. Melalui diskusi kelompok, dapat mengkategorikan negara-negara mana yang terlibat dalam 6 benua di dunia. Nah, kalau kita perhatikan, ini gambar apa? Gambar peta dunia yang berwarna kuning, biru, ungu, merah, dan ungu ini menggambarkan apa? Benua. Ada yang tahu benua itu apa? Ada yang tahu benua apa? Benua. Coba perhatikan buku teks kalian. Apakah di situ dijelaskan pengertian benua? Nah, kalau tidak ada, coba perhatikan Ibu. Benua adalah hamparan atau dataran yang sangat luas yang ada di permukaan bumi yang dikelilingi oleh lautan. Jadi ini adalah benua. Ini juga benua, sedangkan yang biru adalah samudra. Kalau kalian perhatikan, ada berapa benua yang ada di peta ini? Siapa bisa menyebutkan? Coba Aki. 6 benua di dunia. 1 benua yang kedua benua benua Eropa. Yang ketiga ada benua Afrika. Selanjutnya ada benua Australia. Ini benua yang paling kecil di dunia, benua Australia. Kemudian ada benua apa lagi? Benua Amerika. Ini benua Amerika. Ini Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Kepulauan Karibia serta Amerika Selatan. Jadi benua Amerika itu 1. Kemudian ada dibagi beberapa bagian, sama halnya dengan benua Asia. Benua Asia, kita Indonesia ada di Asia bagian mana? Bagian mana? Asia Tenggara. Ada 10 negara di Asia Tenggara. Kemudian seperti Taiwan, Jepang, Cina itu masuk ke Asia Timur. Jadi benua Asia menjadi 5 bagian. Ada Asia Tenggara, ada Asia Timur, ada Asia Selatan seperti India, Nepal itu Asia Selatan. Kemudian ada Asia Barat seperti Turki, Palestina, itu Asia Barat. Kemudian ada Asia Tengah seperti Kazakhstan, Turkistan dan sebagainya. Baik anak-anak, untuk lebih jelasnya kita sama-sama menyaksikan video tentang 6 benua di dunia.
Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang 6 benua di dunia. Benua adalah hamparan daratan yang luas di atas permukaan bumi. Ada 6 benua di dunia, yaitu benua Asia, Amerika, Afrika, Antartika atau Kutub Selatan, Eropa, dan Australia. Sebagian berpendapat ada 7 benua di dunia karena memisahkan antara benua Amerika Utara dan Amerika Selatan. 1. Benua Asia. Benua Asia merupakan benua terbesar di dunia. Luas daratannya mencapai 30% luas daratan di seluruh dunia. Bila digabungkan, luas daratan dan lautan di Asia mencapai 8,7% luas dunia. Karena areanya sangat luas, benua Asia dibagi menjadi beberapa bagian sesuai arah mata angin. Setiap bagian pun memiliki ciri khas masing-masing, baik geografis maupun budaya masyarakatnya. 2. Benua Amerika. Wilayah benua ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Nama Amerika diambil dari nama orang Eropa pertama yang menjelajahinya, Amerigo Vespucci. Perbedaan paling terlihat dari negara-negara di ketiga wilayah benua Amerika ini, yaitu terkait sosial budaya dan perekonomiannya. 3. Benua Afrika. Benua Afrika merupakan benua dengan jumlah penduduk kedua terbanyak setelah benua Asia. Karakteristik geografis benua Afrika memiliki banyak gurun dan cenderung kering. Gurun terbesar dan sungai terpanjang di dunia ada di benua ini. Benua Afrika dibagi menjadi 5 wilayah, yaitu Afrika Utara, Afrika Barat, Afrika Tengah, Afrika Selatan, dan Afrika Timur. Sebagian besar negara di benua Afrika merupakan negara miskin dan di benua ini banyak terjadi bencana kekeringan serta kelaparan. 4. Benua Antartika. Benua Antartika atau Kutub Selatan merupakan zona bebas karena tidak terikat kepemilikan oleh negara manapun. Kondisi geografis Kutub Selatan lebih ekstrem dibanding Kutub Utara atau Arktik. Karenanya wilayah ini tidak dihuni manusia, kecuali beberapa stasiun yang digunakan untuk penelitian. 5. Benua Eropa. Benua ini berada di daratan yang sama dengan benua Asia. Karenanya lempeng tempat benua Eropa dan Asia ini dinamakan lempeng Eurasia. Benua Eropa terbagi menjadi 4 wilayah, yaitu Eropa Timur, Eropa Utara, Eropa Barat, dan Eropa Selatan. Eropa merupakan satu-satunya benua tanpa gurun. Sebagian besar negara-negara di Eropa yang berbatasan darat merupakan anggota Perkumpulan Uni Eropa atau European Union. 6. Benua Australia. Australia merupakan benua terkecil di dunia. Luas wilayahnya hanya sekitar 7 juta kilometer persegi. Pembagian wilayah benua Australia dilakukan berdasarkan negara bagian, bukan pembagian per wilayah seperti keempat benua lainnya. Hal ini karena benua Australia merupakan satu negara persemakmuran yang memiliki 6 negara bagian, dan 2 teritorial benua Australia berbatasan langsung dengan Indonesia dan dipisahkan oleh Samudra Hindia. Demikian penjelasan tentang 6 benua di dunia. Kalian sudah memperhatikan video tentang 6 benua, dan itu semakin menambah pemahaman kalian tentang 6 benua di dunia. Selanjutnya kita mengerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik. Ibu akan membagikan sesuai kelompok. Tolong siapa salah satu dari anggota kelompok untuk bangun mengambil salah satu nama benua. Ini kertasnya sudah ibu siapkan. Tolong bangun, satu orang saja. Coba perhatikan lembar kerja kalian. Di situ ada nama kelompok. Jadi buat nama kelompok sesuai dengan nama benua yang kalian pilih. Contohnya benua apa kamu? Oh ini. Nanti buat nama kelompoknya benua Asia, terus nama anggotanya 4 orang. Kemudian demikian juga ini nama benua Afrika. Nama kelompoknya berarti benua Afrika. Kalau yang ini nama kelompoknya benua
menulis keunikan berdasarkan bahan bacaan kalian. Tolong sebutkan keunikan dari masing-masing benua yang kalian pilih. Misal benua Asia, apa saja keunikannya. Kemudian tuliskan batas wilayah. Batas wilayah sama dengan letak geografis. Kemudian kalian juga disuruh menuliskan letak astronomis dari benua yang telah kalian pilih serta negara-negara yang tergabung. Nah, kemudian yang kedua ini pasti sangat mudah. Hanya menggambarkan bentuk peta seperti Asia. Asia, gambarkan bentuk petanya, ada di buku, coba perhatikan. Dan warnai sekreatif mungkin. Masing-masing ini gambarkan benua Asia di kotak yang telah Ibu sediakan di lembar kerja kalian. Ini benua Afrika, ini benua Eropa, ini benua Amerika. Ini gambarkan. Lihat benua mana yang telah kalian pilih dan gambarkan di lembar kerja peserta didik. Ini boleh kalian pakai nanti warna apa? Boleh ambil ke sini. Warnai sekreatif mungkin. Nah, silakan dikerjakan. Kalau tidak mau dituliskan saja. Nah, gimana? Apa semua sudah siap? Siap. Kalau begitu, sekarang mari sama-sama kita presentasikan hasil kelompok kalian masing-masing. Kelompok mana yang pertama sekali ini maju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok benua Eropa. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yaitu apa yang menjadi keunikan dari benua tersebut dan tuliskan batas wilayah, letak astronomis dan negara-negara yang bergabung. Keunikan benua Eropa: 1. Memiliki 4 musim, yaitu musim semi, panas, sejuk, dan dingin. 2. Memiliki banyak negara dengan wilayah kecil. 3. Penduduk berkulit putih. Letak astronomis berada di 35 derajat bintang utara sampai 71 derajat 6 menit bintang utara dan 9 derajat 27 menit bintang barat sampai 66 derajat 20 menit bintang timur. Letak geografis benua Eropa: Samudra Arktik atau Kutub Utara. Selatan: benua Afrika, Laut Hitam dan Laut Tengah atau Laut Mediterania. Timur: benua Asia, pegunungan Iran, Laut Kaspia, Laut Hitam dan Selat Bosporus. Barat: Samudra Atlantik. Negara-negara yang bergabung: 1. Eropa Utara, Jerman, Estonia, Finlandia, Latvia. Eropa Barat: Australia, Belgia, Prancis. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya kelompok yang terakhir. Jadi
Jadi membuat kalian semakin memahami tentang 6 benua di dunia. Jadi apa yang bisa kita simpulkan dari materi kita hari ini? Benua adalah hamparan atau dataran yang sangat luas yang ada di permukaan bumi yang dikelilingi oleh lautan. Ada berapa benua di dunia? 6. Apa saja? Benua Asia, benua Australia, benua Afrika, benua Eropa, benua Amerika, dan benua Antartika. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Nah, kalau begitu sekarang Ibu membagikan soal evaluasi untuk melihat pemahaman kalian sudah sejauh mana. Ini dikerjakan per orang, bukan per kelompok ya. Tulis nama dan langsung jawab di kertas jawaban ini. Sudah siap? Ibu kumpulkan? Siap? Setelah Ibu periksa hasil evaluasi mengenai soal evaluasi ini, ternyata banyak dari anak-anak semua yang sudah memahami materi kita hari ini. Banyak betulnya pemahaman kalian sudah cukup baik. Beri tepuk tangan kepada semua. Sudah, selanjutnya dilihat dari pemahaman anak-anak Ibu sudah banyak yang memahami jawaban dari soal evaluasi, juga sudah banyak yang benar. Bagaimana perasaan kalian hari ini dengan pembelajaran? Apakah memuaskan? Memuaskan, alhamdulillah. Sampai di sini ada yang ingin disampaikan? Kalau begitu Ibu ingin memberikan sedikit pesan moral di akhir pembelajaran kepada kalian. Nah, kita kan tahu kita tinggal di negara Indonesia yang mengandung nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Jadi sudah seyogyanya lah kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana caranya kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari? Salah satunya adalah dengan berlaku adil terhadap sesama. Jangan membeda-bedakan teman. Jangan membedakan suku agama, jangan membedakan agama, jangan membedakan suku, apalagi dari segi intelektual, karena di mata Tuhan semua orang sama, tidak ada yang beda, apalagi kita sesama ciptaannya, maka tidak boleh saling membedakan. Kemudian tolong menolonglah, kemudian saling menghargai perbedaan pendapat. Jika ada berselisih pendapat, itu hal yang wajar. Kita perlu melakukan musyawarah untuk bermufakat. Jangan mengabaikan pendapat orang lain. Kemudian yang paling penting disampaikan, selalu berbuat kebaikan, karena apa yang kita tanam maka itu yang kita tuai. Jika kita menanam kebaikan, maka kita akan berbalas kebaikan di lain hari, meskipun bukan dari orang yang sama. Sekian saja dari Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi Ibu Marlija. Hari ini kita berjumpa lagi dalam percakapan pasca observasi. Setelah beberapa hari yang lalu kita sudah melakukan kegiatan observasi. Baik Bu, dalam percakapan pasca observasi ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan sama Ibu yang berkaitan dengan kegiatan proses pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan. Baik Pak. Ibu, bagaimana perasaannya setelah melakukan kegiatan observasi yang sudah kita lakukan beberapa hari yang lalu? Walaupun ini bukan pertama kali bagi saya, tapi tetap saja ada perasaan tegang. Namun dari observasi yang Bapak lakukan kemarin, banyak manfaat yang saya dapat, banyak ilmu. Kemudian saya juga ketika saya menerangkannya di dalam kelas, anak-anak juga menunjukkan adanya perkembangan dan perubahan dengan apa yang saya terapkan. Alhamdulillah semua berjalan dengan baik, Pak. Baik Bu, alhamdulillah ya. Ibu bisa menceritakan kembali bagaimana proses observasi kita beberapa hari yang lalu. Selanjutnya area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas dan langkah-langkah atau tahap-tahap pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Kira-kira apa saja? Pengembangan yang sudah saya lakukan ada di bidang pengetahuan dan keterampilan, dan juga saya pengetahuan yang tersebut saya terapkan dalam tahap-tahap pembelajaran seperti dalam tahap awal, tahap inti, kemudian juga sampai tahap penutupan hingga evaluasi sudah saya lakukan, Pak. Iya, baik Bu. Selanjutnya, menurut Ibu Marlija, apakah area pengembangan yang Ibu kembangkan tadi sudah berhasil dengan baik? Menurut saya sudah, Pak, meski tidak sesempurna yang kita harapkan, namun memang masih ada sedikit kendala. Ini mungkin menjadi hal yang lazim bagi semua guru, di mana kita ketahui ada beberapa murid yang kurang terlibat aktif dalam pembelajaran. Betul. Masalah seperti itu memang sudah lazim dialami oleh guru-guru lain ketika kita berhadapan dengan peserta didik, karena peserta didik bermacam ragam Bu ya. Kemudian apa yang Ibu lakukan dalam mengantisipasi masalah tersebut dalam kegiatan pembelajaran berikutnya? Untuk mengatasi masalah tersebut, saya bagi anak-anak dalam kelompok-kelompok kecil, dan saya berpedoman berdasarkan gaya belajar siswa, di mana ada gaya belajar siswa yang visual, auditory, dan kinestetik. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa anak-anak biasanya tidak terlibat karena mereka kurang memahami apa yang ingin kita sampaikan, apa yang menjadi tujuan pembelajaran. Oleh sebab itu, untuk membuat mereka lebih tertarik, saya mengadopsi gaya belajar siswa. Kalau ada siswa yang auditory, saya menampilkan logo seperti rekaman. Kalau ada siswa yang visual, saya mencoba menampilkan gambar, diagram, dan sebagainya untuk menarik minat mereka. Kemudian sebagaimana kita ketahui juga ada siswa yang kinestetik, mereka lebih mudah memahami pelajaran apabila terlibat langsung atau menyentuh langsung permasalahan tersebut. Saya mencoba membawa mereka ke kontekstual, ke lingkungan nyata. Seperti itu Pak, yang bisa saya lakukan. Baik Bu, jadi Ibu ceritakan tadi bagus sekali Bu, menarik sekali, sehingga kita dapat membawa perubahan yang baik untuk peserta didik kita. Selanjutnya rencana Ibu untuk kegiatan pembelajaran di depannya yaitu dengan memperhatikan
gaya belajar siswa sebagai pedoman dalam pemberian kelompok siswa sehingga mereka lebih nyaman. Sehingga anak-anak kita kedepannya lebih baik dan proses belajarnya menyenangkan sehingga mereka tidak bosan terhadap materi-materi yang kita ajarkan. Selanjutnya Bu, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan perubahan atau perbaikan yang Ibu sampaikan tadi? Secepatnya akan saya usahakan untuk saya lakukan karena ini berhubungan dengan kepentingan murid, di mana kita seorang guru sudah selayaknya membantu mereka untuk tumbuh dan berkembang sehingga mereka bisa mencapai potensi bersama. Baik. Semoga perubahan dan perbaikan yang Ibu rencanakan tadi dapat sesegera mungkin dapat terlaksana dan masalah yang Ibu alami dalam kelas dapat teratasi dengan baik. Saya menunggu kabar baik dari Ibu. Bagaimana proses ke depannya? Ya Bu ya. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama Bu. Baik Ibu, demikianlah rangkaian kegiatan supervisi akademik yang kita lakukan mulai dari percakapan observasi kemarin, observasi di kelas sampai dengan percakapan pasca observasi yang kita lakukan pada hari ini. Terima kasih atas kesempatannya Ibu dan saya ucapkan banyak terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.